Yang pertama yaitu pengertian dari Teaching at the Right Level. Apa sih itu TARL? TARL adalah salah satu pendekatan pembelajaran dengan mengorientasikan peserta didik melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tingkatan kemampuan peserta didik yang terdiri dari tingkatan kemampuan rendah, sedang, dan tinggi, bukan berdasarkan tingkatan kelas maupun usia. Ada beberapa tujuan pendekatan Teaching at the Right Level atau disingkat dengan TARL. Yang pertama yaitu TARL merupakan bentuk implementasi filosofi pembelajaran oleh Piaget Dewantara. Pembelajaran yang dilakukan seharusnya berpusat pada peserta didik, bukan kepada guru. Yang kedua, pendekatan yang mengupayakan setiap peserta didik agar mendapatkan hak belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai sesuai yang diharapkan. Yang ketiga, pembelajaran dengan pendekatan TARL memungkinkan siswa memperoleh dan meningkatkan kemampuan dasar seperti membaca dan menghitung. Beberapa karakteristik utama dari model pembelajaran TARL. Yang pertama, diagnostik. Yang kedua, kelompok fleksibel. Yang ketiga, pembelajaran berbasis keterampilan. Keempat, pembelajaran aktif. Yang kelima, pemantauan dan umpan balik. Yang keenam, penyesuaian pembelajaran. Dan yang ketujuh, penggunaan sumber daya yang tersedia. Model pembelajaran TARL mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan dari model pembelajaran TARL ini yang pertama, pemahaman yang mendalam. Dengan mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat pemahaman mereka, sehingga setiap siswa mendapatkan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini membantu siswa untuk memahami konsep secara mendalam. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan percaya diri. Siswa merasa lebih termotivasi karena mereka dapat mengatasi tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuan mereka, dan mereka merasa lebih percaya diri karena mereka dapat menguasai materi pelajaran yang baik. Yang ketiga, pemantauan kemajuan siswa. Model TARL membantu siswa untuk memperbaiki pemahaman mereka dan mengatasi kesulitan yang mungkin mereka hadapi. Pemantauan yang berkelanjutan juga membantu guru dalam menyesuaikan pengajaran mereka sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain dari kelebihan, model TARL juga mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama, memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Tes diagnostik dan pengelompokan siswa memerlukan waktu dan upaya yang signifikan dari guru, dan latihan intensif dalam keterampilan dasar memerlukan kesabaran dan ketekunan dari siswa. Yang kedua, memerlukan pengelolaan kelas yang efektif. Model TARL memerlukan pengelolaan kelas yang efektif dari guru. Pengelompokan siswa berdasarkan tingkat kemampuan mereka memerlukan perhatian yang lebih dari guru untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam menerapkan model pembelajaran TARL atau disingkat dengan Teaching at the Right Level, harus melalui 4 siklus. Siklus pertama, asesmen. Awal pembelajaran, guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan, sehingga peserta didik mengetahui tujuan yang telah disampaikan guru. Yang kedua, peserta didik diberikan tes diagnostik untuk memetakan kemampuan dasar yang dimiliki. Kemampuan dasar tersebut dibagi menjadi 3,
di antaranya rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya yaitu siklus kedua adalah grouping. Yang pertama, guru melaksanakan grouping atau mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, apabila peserta didik dapat dikelompokkan berdasarkan level kemampuannya, maka dapat disesuaikan dengan tindakan, model, dan media pembelajaran agar sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, peserta didik diarahkan untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Selain itu, sesuai hasil pengamatan yang terjadi bahwa aktif untuk memecahkan masalah secara kelompok pada saat mengerjakan LKPD yang diberikan oleh guru. Yang keempat, pembelajaran dilaksanakan oleh guru di kelas dengan menjelajah setiap pos di antaranya terdiri dari 3 pos. Pos 1 dengan kemampuan rendah, pos 2 dengan kemampuan dasar sedang, dan pos 3 memiliki kemampuan dasar yang tinggi. Siklus ketiga, Basic Skills Pedagogi. Pedagogi merupakan hal yang terpenting dalam pengajaran untuk mengetahui pendekatan yang tepat secara efektif dan efisien. Tes formatif yang diberikan guru kepada peserta didik bersifat keterampilan dasar agar mencakup berhitung, mengasah literasi peserta didik, dan menulis. Pada saat peserta didik diberikan penjelasan materi dasar, peserta didik dapat mengkaitkan contoh pembelajaran matematika dalam kehidupan sehari-hari. Siklus yang keempat yaitu mentoring dan monitoring. Di akhir kegiatan pembelajaran, guru melaksanakan mentoring dan monitoring dengan cara refleksi dan memberikan kesimpulan selama proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh peserta didik. Cara guru memberikan fasilitas pada saat menjadi mentor di setiap pos dengan merekam aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik. Contoh penerapan model TARL yaitu Teaching at the Right Level pada materi sistem persamaan linear 2 variabel. Tujuan pembelajaran, siswa diharapkan dapat menyelesaikan soal cerita terkait SPLDV dengan menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Materi pembelajaran yang pertama pengertian SPLDV, yang kedua metode substitusi dan eliminasi. Dalam menerapkan model pembelajaran TARL yaitu Teaching at the Right Level pada materi sistem persamaan linear 2 variabel, ada beberapa langkah pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama, guru membuka kegiatan pembelajaran dengan aktivitas rutin kelas seperti: pertama, guru menyapa siswa dan menanyakan kabar siswa. Yang kedua, berdoa yang dipimpin oleh siswa. Yang ketiga, guru mengecek kehadiran siswa. Yang keempat, guru memberikan ice breaking kepada siswa. Yang kelima, siswa menyiapkan diri agar siap untuk belajar serta memeriksa kerapian diri dan bersikap disiplin dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang keenam, guru memberikan motivasi dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Yang ketujuh, sebelum memulai materi sistem persamaan linear 2 variabel, guru mengulang sedikit materi pada pertemuan sebelumnya berupa tanya jawab. Selanjutnya,
guru memulai pembelajaran dengan memberikan pengantar tentang materi sistem persamaan linear dua variabel. Langkah selanjutnya, guru membagi kelompok sesuai hasil diagnosis siswa. Guru membuat kelompok belajar yang homogen berdasarkan tingkat pemahaman siswa. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Yang ketiga, siswa secara berkelompok memperhatikan guru menyampaikan materi. Dan selanjutnya, setelah guru menjelaskan materi, guru memberikan soal latihan dan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Adapun yang harus dilakukan oleh guru yaitu guru memantau progres peserta didik dalam kelompok tersebut. Yang kedua, guru menanyakan kesulitan atau hambatan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Kemudian memberikan dorongan atau bimbingan serta motivasi. Selanjutnya, guru memperkenankan teman sekelompoknya yang memiliki pemahaman lebih untuk membantu memberikan pemahaman. Langkah selanjutnya, guru meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan strategi penyelesaian soal yang mereka gunakan. Selama presentasi, siswa dapat saling belajar dan memperkaya pengetahuan mereka tentang SPLDV. Kelompok lain saling mengomentari hasil diskusi kelompok penyaji. Dan selanjutnya, siswa diberikan penguatan dan feedback oleh guru mengenai hasil diskusi presentasi mereka. Dan yang terakhir, guru bertanya apakah masih terdapat topik bahasan yang belum dipahami. Apabila masih terdapat materi yang belum dipahami, maka guru memberikan penjelasan ulang dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh siswa. Setelah setiap kelompok selesai presentasi, siswa dan guru melakukan refleksi pembelajaran, yaitu hal baik yang telah dilakukan dan hal yang masih perlu ditingkatkan. Dengan cara, guru bertanya tentang pemahaman baru apa yang telah didapatkan hari ini. Dan juga, siswa menyimpulkan hasil pembelajaran dan siswa diberikan penugasan individu tentang SPLDV. Dan guru memberikan apresiasi serta motivasi untuk tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Berikutnya, guru menyampaikan pesan kepada siswa untuk selalu belajar di rumah. Dan yang terakhir, guru bersama siswa menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan salam. Baiklah anak-anak ibu, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, maka lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doanya. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Amin. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, terima kasih yang sudah hadir pada hari
diskusi dulu. Baiklah, sudah selesai anak ibu? Sudah, Bu. Sudah selesai, silakan kumpulkan kembali. Berdasarkan hasil dari tes yang telah ibu lakukan, maka didapatkan ada beberapa siswa yang masih kurang dalam memahami sistem persamaan linier dua variabel ini. Ada yang sudah memahami dan ada beberapa yaitu yang masih sangat belum memahami tentang sistem persamaan linier dua variabel ini. Baiklah, untuk mengingat kembali maka ibu akan menjelaskan tentang sistem persamaan linier dua variabel ini kepada anak-anak ibu. Ada beberapa komponen yang ada pada sistem persamaan linier dua variabel, yaitu baiklah anak-anak ibu semua. Di sini ibu akan bertanya, siapa yang masih mengingat pelajaran kemarin? Apa saja metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel? Saya Bu, Ya, silakan. metode yang dapat digunakan itu yang pertama metode eliminasi, kedua substitusi, dan ketiga grafik. Ya, beri aplaus kepada teman kita, jawabannya sangat luar biasa. Ibu akan memberikan sebuah contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang sistem persamaan linier dua variabel. Silakan diperhatikan. Baiklah, anak ibu, apakah ada yang bisa mengambil apa intisari atau kesimpulan setelah melihat video tadi? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Satriza. Dari video tadi ada perempuan dan laki-laki, Bu. Ya, benar. Ada lagi? Ada yang tinggi dan juga yang rendah, Bu. Ya, benar. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menjadikan hal tersebut dua hal yang berbeda sehingga dijadikan sebagai model matematika. Baiklah anak-anak ibu, untuk lebih memahami tentang sistem persamaan linier dua variabel, ibu akan memberikan satu masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Risma membeli 2 pulpen dan 1 buku tulis. Dari masalah yang sudah ibu tampilkan, siapa anak-anak ibu yang bisa memberikan atau membuatkan model dari soal tersebut? Saya Bu. Ya, silakan Syailah, silakan maju ke depan. Berdasarkan hasil tes diagnostik tadi, ibu akan membagi menjadi 2 kelompok, yaitu ibu akan mengurutkan untuk kelompok 1, yaitu nomor 1 ada Satriza, nomor 2 Fitri, dan nomor 3 Firza. Untuk kelompok 2 itu nomor 1 Mutia, nomor 2 Khaira, dan nomor 3 Robi. Baiklah anak ibu, silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Pasti kamu tidak. Ibu akan membagikan LKPD untuk setiap siswa. Baiklah anak ibu, apakah masih ingat tadi nomor urut yang sudah ibu katakan? Ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 di setiap kelompok. Nomor urut 1 itu dikerjakan soal A, nomor urut 2 kerjakan soal B, dan nomor urut 3 kerjakan soal yang C. Bukan kita bingung mengerjakan soal nomor 1 ini. Oh, nomor 1 ini dipisahkan dulu. Jadi ini satu buku itu dipisahkan dulu. Bisa dipisahkan dulu. Kalau ini modelnya nggak betul, Bu. Ya, sudah benar. Makasih ya, Bu. Ya. Apakah anak ibu sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke kegiatan kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Baiklah, bagi kelompok yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya, silakan angkat tangannya. Ya, Bu. Ya, duluan kelompok B ya. Silakan kepada kelompok B. Baiklah, kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk soal bagian A akan ditulis oleh Robi, yang B Kayla, dan yang C Mutia. Untuk soal A, kami membuat
model matematika, misalkan buku sebagai X dan nama pensil Y, terus X tambah Y sama dengan 8.000. Jadi indah. Sekian presentasi dari kelompok B. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada kelompok lain apakah ada tanggapan atau saran kepada kelompok B? Saya Bu, Ya, silakan. sebelumnya saya mengapresiasi penampilan dari kelompok B. Namun saya sedikit ada saran. Mungkin dari penyampaian kelompok B masih ada yang terbata-bata sehingga kelompok kami kurang memahaminya. Terima kasih. Berikan aplaus kepada kelompok B yang telah mempresentasikan hasil. Baiklah, semuanya luar biasa dan Ibu harap sudah memahami ya. Ya, jadi anak-anak Ibu semua, kita sudah selesai mengerjakan LKPD dan sudah ditampilkan juga presentasi dari kelompok B. Jadi, bagi anak-anak Ibu, apakah ada kesan atau sebuah saran yang didapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Ya, Mutia, silakan. Kesan dan pesan saya, menurut saya pembelajaran kali ini sangat menyenangkan dan juga sangat teman-teman yang lain juga interaktif, dan juga pesan saya semoga materi tentang persamaan linear dua variabel ini dapat diterapkan untuk selanjutnya. Oke. Baiklah, ya berikan aplaus kepada Mutia. Luar biasa. Ya, jadi